Oke, halo, ketemu lagi di video matematika. Kali ini, di video ini kita akan review pelajaran polinomial yang udah pernah kita bahas di tahun kemarin, ya. Kita ulang dulu. Jadi untuk video ini kalian akan belajar mereview kembali apa yang sudah pernah kita pelajari, yaitu 3 metode yang kita miliki dalam membagi polinomial. Kemudian hubungan antara dividen, divisor, quotient, dan juga remainder. Oke, untuk prosesnya yang pertama kita lihat di sini, ini adalah untuk long division, ya. Kita punya pembagian panjang dengan cara seperti ini. Ya, mungkin kalian akan selalu mengingatnya karena ini mirip dengan pembagian angka biasa, ya. Kita mulai dari satu suku pertama dibagi satu suku pertama pembaginya, kemudian hasilnya kalian kalikan, terus dikurang, kemudian di sini kita teruskan lagi, x pangkat 3-nya dibagi sama x, hasilnya x kuadrat, terus kamu kalikan, terus prosesnya seperti itu, hasil pengurangannya sampai pangkatnya itu 1 lebih kecil dari pangkat pembagi. Di sini 13, sisanya sudah tidak bisa dibagi lagi dengan pembaginya yang x minus 2. Dan ini disebut sebagai quotient atau hasil baginya. Dan yang sisanya di sini yang tadi adalah 13. Kemudian cara yang kedua adalah cara Horner atau disebut juga cara skema, ya. Di sini kalau dengan pembagian yang sama kita punya fungsi yang dibagi dengan x min 2, kita harus tuliskan koefisiennya secara lengkap, suku-sukunya 4, 3, 2. Nah, di sini kita punya koefisien 0 untuk x pangkat 1. Kalau dibagi x min 2, kita tuliskan seluruh koefisiennya secara berurutan. Dan kita ambil pembuat 0 dari pembaginya, yaitu di sini 2. Jadi, kita punya konstanta, kita punya pembaginya, atau disebut zeros of the divisor. Caranya adalah 2-nya kita turunkan, terus kamu kalikan dan dituliskan di bawah sini. Kamu jumlahkan, kemudian sama seperti tadi, dikali dan dijumlah, dikali dan dijumlah, sampai kamu memiliki angka terakhir di sini adalah sisanya. 2, 1, 3, dan 6 adalah koefisien dari quotient dengan pangkatnya 1 kurang dari dari fungsi yang dibaginya, karena dibagi dengan x maka menjadi x pangkat 3, ya. Di sini quotientnya menjadi 2x pangkat 3 ditambah 1x kuadrat tambah 3x tambah 6. Oke, untuk cara yang ketiga masih ingat ada yang tahu cara apa? Ya, ini cara comparing coefficient. Jadi untuk cara yang ketiga kalian harus susun sendiri dengan format pembagi itu akan sama dengan yang fungsi yang dibagi itu akan sama dengan pembaginya dikalikan dengan hasil baginya ditambah sisanya. Nah, di sini kalian harus tahu kalau misalnya kamu pembaginya adalah x kuadrat min 1, maka sisanya adalah suatu suku linear, yaitu di sini kita misalkan x tambah f. Tapi kalau kamu bagi dengan pembagi yang linear, maka hasilnya akan konstanta seperti 2 contoh sebelumnya. Karena dibagi dengan x kuadrat, maka di sini kita akan tahu bahwa quotient atau hasil baginya akan memiliki suku paling tingginya 2. Dan secara lengkap dituliskan sebagai ax kuadrat tambah bx tambah c. Kemudian caranya adalah kita membandingkan koefisien di sebelah kiri dan kanannya. Jadi di sebelah kanan untuk koefisien x pangkat 4 di sini kita punya 2 akan sama dengan a di sebelah kanan. Ya, untuk seterusnya koefisien untuk x pangkat 3 di sebelah kiri kita punya 1, di sebelah kanan ada b. Untuk koefisien x kuadrat ini ada 2. Jadi di sebelah kiri adalah minus 3 dan di sebelah kanan adalah c kurang a. Sehingga didapatkan c-nya min 1. Untuk koefisien x itu kita punya 2 juga, yaitu dari minus b dan e. Di sebelah kirinya 0, sehingga e-nya didapatkan sama dengan 1. Dan untuk konstantanya akan dapat dari min 1 kali c dan f. Jangan ketinggalan. Di sini sehingga kita bisa hitung 0 di sebelah kiri sama dengan min c tambah f, ya.
Sehingga A, B, C untuk kita masukkan itu kita dapatkan quotientnya atau hasil baginya. Dan untuk sisanya itu EX tambah F, yaitu X kurang 1. Nah, kesimpulannya, jadi di sini kita punya 3 metode yang bisa kalian pilih, kalian nyamannya pakai yang mana, yaitu long division, cara Horner atau cara skema, dan juga cara comparing coefficient. Ada kekurangan kelebihannya dan ada contohnya cara Horner itu tidak bisa dipakai untuk pembagi kuadrat kalau caranya seperti yang biasa, tapi harus dimodifikasi. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih caranya mau yang mana. Kemudian jangan lupa bahwa hubungan antara dividen itu adalah seperti ini. Dividen adalah divisor dikali quotient ditambah remainder-nya. Tahu sebagai simbolnya dalam bahasa Inggris fx itu dx kali qx tambah rx. Tahu dalam bahasa Indonesia fx sama dengan bx dikali hx ditambah sx. Itu adalah review untuk cara-cara pembagian dan juga hubungan antara dividen, divisor, quotient, dan remainder. Semoga kalian udah ingat lagi dan kita akan lanjut membahas remainder theorem. Oke, kita lanjutkan mengenai review untuk remainder theorem. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan terakhir di tahun 2020 ya. Jadi kita akan review kembali bagaimana menggunakan teorema sisa atau remainder theorem untuk menyelesaikan pembagian yang membutuhkan sisa dari hasil pembagiannya. Jadi untuk kesimpulannya, di sini kita lihat yang pertama itu remainder theorem digunakan jika yang kalian butuhkan adalah hanya sisanya. Dan yang kedua, polinomial itu bisa dibagi dengan pembagi linear misalnya x min a, dan remaindernya itu nanti akan menjadi fa. Untuk ax min b, remaindernya itu fa per b, dan untuk x min a dikali x min b, remaindernya itu adalah didapatkan dengan cara menyelesaikan dua persamaan linear yang dihasilkan dari substitusi fa dan fb. Supaya kalian bisa lebih jelas, kita lihat lagi contohnya di contoh soal berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan remainder atau sisa ketika 2x pangkat 3 ditambah 4x min 5 itu dibagi dengan 2x tambah 1. Kita lihat langkah-langkahnya bagaimana menyusun penyelesaiannya. Oke, di sini fungsi yang dibagi adalah 2x pangkat 3 ditambah 4x kurang 5 dan akan dibagi oleh 2x tambah 1. Ya, untuk hubungannya kita harus ingat yaitu fx adalah bx dikali hx ditambah s. Karena di sini pembaginya adalah linear, maka yang akan kita dapatkan untuk sisanya itu adalah konstanta. Nah, dengan menggunakan teorema sisa, kita tulis ulang dulu apa yang kita punya di sini, yaitu 2x pangkat 3, 4x min 5. Ini fungsinya. Pembaginya adalah bx 2x tambah 1 dan hx-nya itu di sini kita nggak perlu tahu. Yang kita butuhkan nanti adalah berapa sisanya. Ya, jadi sisanya ini yang akan kita cari. Nah, untuk mencari sisanya, jadi supaya bagian ini sama dengan 0, berarti yang kita substitusi adalah x sama dengan min setengah. Dengan x yang nilainya min setengah, di sebelah kiri kita punya nilai f min setengah yang adalah 2 min setengah pangkat 3 ditambah 4 kali min setengah dikurang 5 sama dengan yang ini 0, sehingga 0 ditambah s kita bisa hitung sisanya berapa. Di sini kita punya 2 dikali min 1/8 dikurang 2 dikurang 5, sehingga hasil akhirnya adalah min 7 1/4. Jadi dengan teorema sisa kita mendapatkan hasil dari suatu pembagian dengan mensubstitusi x sama dengan min setengah di sini yang adalah pembuat 0 atau zeros dari pembagi, yaitu 2x tambah 1.
ya. Ini akan disebut sebagai pembuat nolnya. Oke, ini adalah contoh yang kedua. Kita akan coba selesaikan bagaimana kalau sekarang pembaginya adalah bilangan kuadrat. Di sini kita punya x kuadrat tambah x kurang 2, ya. Kita tuliskan dulu fx tadi adalah sama dengan bx dikali hx ditambah sisanya sekarang akan berupa fungsi linear. Jadi kalau pembaginya kuadrat, sini kita punya pembagi kuadrat, maka nanti s-nya itu akan berupa suku linear, ya. Selalu satu kurangnya dari pembaginya. Nah, jadi kita lihat fx-nya adalah 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah x kurang 1. Bx-nya adalah x kuadrat tambah x minus 2. Hx-nya itu kita nggak butuh tahu berapa. Dan Sx itu kita bisa asumsikan sebagai bilangan linear dengan pola linear AX tambah B di sini, ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan faktorkan. Nah, jadi ini untuk yang bisa difaktorkan, kita bisa menggunakan remainder theorem, ya. Di sini pemfaktorannya adalah X tambah 2 dikali X kurang 1. Jika nggak bisa difaktorkan, kalian harus mencoba cara dengan cara lainnya, itu mungkin comparing coefficient. Nah, setelah kita punya dua suku atau dua faktor dari si pembaginya, kita bisa substitusi nilainya, yaitu di sini supaya bagian ini menjadi sama dengan 0 dan kita bisa tahu nilai A-nya berapa dan nilainya B-nya berapa, sehingga kita butuh dua persamaan, yaitu yang pertama adalah dari pembuat 0 X tambah 2, yaitu kita substitusi X sama dengan minus 2. Dengan X-nya minus 2 kita dapat persamaan pertama. Untuk persamaan pertama ini akan menjadi 0 dikurang 2A tambah B. Sehingga penyelesaiannya adalah kita punya 8. Di sini min 5 kali 4 min 3 sama dengan min 2A tambah B. Jadi min 2A tambah B-nya adalah min 23 tambah 8, yaitu min 15. Ini adalah persamaan yang pertama. Nah, untuk persamaan yang kedua, kita lihat dengan mensubstitusi X-nya sama dengan 1. Di sini kita punya F1, yaitu 2 dikali 1 kuadrat, min 5 dikali 1 kuadrat, ditambah 1 kurang 1, itu sama dengan A kali 1, A tambah B. Sehingga hasilnya adalah 2 kurang 5, itu minus 3. 1 kurang 1 habis. Nah, ini persamaan yang kedua. Dari sini, kita akan menggunakan kedua persamaan tersebut untuk mencari nilai A dan nilai B-nya. Oke, kita lihat. Dari persamaan 1, di persamaan kedua, kita akan cari A-nya dulu. Kita kurangi, dapat min 3A, itu sama dengan min 12, A-nya adalah 4, ya. Jadi kita substitusi ke persamaan yang kedua. Kalau A-nya 4 tambah B-nya itu min 3, berarti B-nya adalah min 7. Oke, kita udah selesai contoh yang kedua. Kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Di sini kita akan lihat bagaimana menggunakan dua persamaan untuk menghitung koefisien fungsi yang belum diketahui, yaitu A dan B-nya. Oke, kita mulai. Langsung sama ya, kita tuliskan dulu fx itu sama dengan apa? Di sini fungsinya adalah x pangkat 5 ditambah ax pangkat 3 ditambah b. Pembaginya adalah x kuadrat min 1. Di sini saya langsung faktorkan menjadi x min 1 dikali x plus 1 ya. Hx kita nggak tahu berapa, ditambah sx-nya atau remaindernya adalah yang ini ya, 2x tambah 1. Oke, substitusi yang pertama untuk menjadikan ini sama dengan 0, itu saya substitusi dengan x-nya sama dengan 1.
Ya, jadi nanti kalau kalian udah bisa lebih cepat, itu kalian tahu bahwa ini adalah F1. Waktu X-nya 1, saya dapat 1 ditambah A ditambah B itu adalah 3. Sehingga persamaan yang pertama yang saya punya di sini A tambah B-nya itu 2. Ya. Persamaan yang kedua, kita substitusi X-nya min 1. Hati-hati dengan pangkat ganjil. Di sini berarti yang saya punya adalah min 1 pangkat 5 dikurang A ditambah B sama dengan 2 kali min 1, min 2 tambah 1. Berarti min 1 ya. Berarti min A tambah B-nya adalah 0. Dari dua persamaan ini, kita lihat berapa A-nya, berapa B-nya ya. A tambah B, 2, min A tambah B adalah 0. Jadi kalau saya kurangi untuk mendapatkan A-nya terlebih dahulu, 2A-nya 1, dan dari sini kita bisa dapatkan juga bahwa B-nya itu adalah 1. Sampai di situ dulu pembahasan kita untuk polinomial khusus topik remainder theorem. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Tolong, ini adalah materi yang sudah dibahas, jadi kalian ingat-ingat lagi ya. Nanti kita akan maju lagi untuk contoh-contoh soal remainder theorem berikutnya di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat, jangan lupa buat PR-nya ya. Bye-bye.